masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang bandar narkoba Sabtu petang ditangkap di Jembatan Siti Nurbaya, pusat Kota Padang. Seorang perempuan muda ditangkap polisi karena diduga sebagai mucikari. Objek wisata di Basel, Kabupaten Agam, sepi dan terancam gulung tikar. Setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil Padang, bayi kembar dempet atau kembar siam asal Padang Pariaman akhirnya meninggal dunia pada Kamis petang. Bayi yang diberi nama Dava dan Davin itu sebelumnya dilaporkan kritis karena jantungnya tidak bekerja normal. Jumat malam jenazah tiba di rumah duka Korong Patalangan, Padang Pariaman. Ayu Septiani, ibu bayi, terlihat menahan kesedihan melepas kepergian anak ketiganya itu. Sebelum meninggal, Ayu sempat melihat dan mencium anaknya ketika dirawat di rumah sakit. Keluarga memutuskan untuk menguburkan jenazah Dava dan Davin malam itu juga, tak jauh dari rumahnya. Adrianto, ayah bayi, mengaku pasrah dan menerima takdir yang menimpa buah hatinya. Kehadiran bayi yang lahir kembar dengan 1 tubuh dan 2 kepala itu mendapat simpati dari berbagai kalangan. Dia diterima dengan lapang dada aja lagi, ya, dengan ikhlas, supaya dia senang, yang ditinggal pun senang kan. Kita nggak ada keinginan untuk kayak gitu kan. Takdir ya? Takdir suratan kan. Kami beserta seluruh anggota dan polsek jajaran ikut mengawal dari proses awal di rumah sakit Dr. Sadikin sampai dengan bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Jamil Kota Padang. Bayi kembar siam lahir dengan cara operasi sesar di Rumah Sakit Dr. Sadikin Kota Pariaman. Dari hasil USG, sejak awal, ibu bayi sudah mengetahui anaknya kembar. Namun tidak menyangka bayinya kembar dempet dengan 1 tubuh dan 2 kepala. Enggak, cuman rasa-rasa cemas aja. Rasa-rasa cemas dempet gitu aja. Rasa-rasa kelainan apa. Kalau anaknya kembar tahu dari USG. Tapi kalau dempet Tapi enggak tahu kembar siam. Ibu sehat, alhamdulillah sehat. Baik sejauh ini, sekarang stabil. Selama tidak ada masalah, insya Allah besok sudah boleh pulang. Memang operasi. Sudah direncanakan, operasi yang direncanakan karena dari awal itu kehamilan sudah diketahui bahwa bayinya kembar. Usai dilahirkan, bayi langsung dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang karena kritis. Pihak RSUP telah membentuk tim dokter ahli untuk menangani kesehatan si bayi. Namun takdir berkata lain. Dava dan Davin hanya bertahan hidup selama 2 hari. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Awak serang nih bang, yang lain Iqbal tak berkutik saat polisi menangkapnya di kawasan Jembatan Siti Nurbaya, pusat Kota Padang, Sabtu petang. Saat digeledah, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil. Penangkapan Iqbal disaksikan salah seorang tokoh masyarakat setempat. Polisi menginterogasi Iqbal untuk menggali informasi lebih dalam. Tersangka pun mengaku masih ada sejumlah paket lagi yang disimpan di rumah mertuanya. Benar saja, setelah digeledah, polisi menemukan belasan paket sabu-sabu lainnya di rumah tersebut. Iqbal ditangkap polisi karena menjadi target operasi. Polisi menemukan 16 paket sabu-sabu siap edar. Selain sabu-sabu,
Polisi juga menyita perlengkapan untuk mengonsumsi narkoba. Dari hasil penangkapan ini kita mendapatkan dua bungkus pil bening narkotika golongan 1 jenis sabu yang disimpan di genggaman tangan tersangka. Kebetulan kita temukan dalam rokok merek HM Sempurna. Kemudian berdasarkan hasil interogasi pengakuan dari tersangka, masih ada barang bukti disimpannya di rumah mertuanya juga tidak jauh dari penangkapan. Iqbal masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin menggali dan menelusuri peredaran narkotika yang dilakoninya, serta bandar besar yang memasok sabu-sabu. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah polisi menangkap seorang wanita yang diduga muncikari prostitusi daring di daerah Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, pusat kota Padang. WN ditangkap polisi setelah keluarga korban melaporkan ulahnya ke polisi, memperdagangkan anaknya yang berusia 16 tahun. Saat diperiksa, WN mengaku profesi muncikari telah dilakoninya sejak 2 tahun lalu. Yang menjadi objeknya adalah remaja yang masih SMP atau SMA karena disukai lelaki hidung belang. Korban dijadikan PSK dan dijajakan secara daring. Setiap kali kencan, lelaki hidung belang harus merogoh kocek hingga 1 juta rupiah. Korban hanya memperoleh Rp300.000. WN berdalih, dirinya pantas memperoleh lebih karena harus menyewa kamar hotel, serta memodali korban dengan pakaian yang bagus, parfum, serta telepon genggam keluaran terbaru. Dalam sehari, remaja yang dijajakan sebagai PSK bisa melayani 4 hingga 5 lelaki. Pelaku dan korban diperiksa intensif oleh penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polresta Padang. Korbannya merupakan anak di bawah umur, si perempuan ini berusia masih 16 tahun. Jadi mereka, si perempuan ini sudah ada di dalam hotel, di kamar hotel, di salah satu hotel di Kota Padang. Kemudian si pria hidung belang ini dengan mucikari, kemudian diantarkan oleh mucikari ini, si hidung belang ini ke dalam kamar hotel tersebut. Kemudian tidak berapa lama setelah mereka di dalam hotel, kita melakukan penggerebekan. Dalam pemeriksaan juga terungkap, banyak remaja di Padang yang menjajakan diri sebagai PSK. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar kota Padang dan masih duduk di bangku SMA. Remaja tersebut menjajakan diri secara mandiri melalui aplikasi pertemanan. Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan jasa muncikari. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah pelaku wisata di Kabupaten Agam menjerit. Pasalnya, sejak beberapa bulan lalu, kunjungan ke daerah mereka menurun drastis. Kondisi tersebut dirasakan usai libur Lebaran hingga akhir September ini. Omset yang diperoleh tak sebanding lagi dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk mengantisipasinya, pengelola objek wisata ini merumahkan sejumlah karyawannya. Padahal, geliat wisata baru dirasakan usai pandemi COVID-19. Namun kini kembali kritis akibat naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Karena nggak sesuai lagi, pemasukan tidak bisa kita untuk menggaji orang, untuk biaya personal nggak bisa lagi sama sekali. Oh, saat pandemi jauh lah, perbandingannya 100 banding 1 sekarang ini. Sekarang kadang-kadang kita nggak satu pun masuk orang. Kita berharap Sabtu dengan Minggu itu ramai orang, ternyata jauh bener, berkurang. Semenjak kita habis Lebaran. Tanpa sekarangnya serba naik, minyak naik, apalagi BBM naik, apalagi kita memasuki masa-masa inflasi. Yang kita harapkan ini kan dari Riau dengan Jambi, ternyata kan mereka sama-sama mengalami inflasi. Hal senada juga dirasakan pemilik objek wisata lainnya di Kabupaten Agam. Menurut Ketua Himpunan Pelaku Pariwisata, hampir semua objek wisata di Kabupaten Agam mengalami penurunan omset hingga 60%. Mereka berharap dukungan pemerintah agar usaha mereka dapat bertahan. Di Kabupaten Agam, tercatat 26 objek wisata yang dikelola swasta. Harus giat berbenah, memperbaiki
destinasi, baik itu objek wisatanya, baik produk-produk pariwisata pendukungnya seperti cenderamata, kalau di Kejulasi mungkin produk susu, keju segala macamnya. Kemudian di saat ini kita juga harus berbenah manajemen, bagaimana membuat manajemen menjadi semakin efisien, semakin ramping. Penurunan saya rasa berkisar 40-60% ada. Pasca pandemi COVID-19, ekonomi masyarakat yang baru bangkit dari keterpurukan tak bisa berharap banyak akibat kondisi global yang berimbas ke Indonesia. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.